Di kami sekalian, selamat bergabung kembali dalam pembelajaran kelas 5. Nah, hari ini Ibu akan membahas materi yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya tentang penjumlahan pecahan. Kali ini kita akan membahas tentang pengurangan pecahan, perkalian pecahan, dan pembagian pecahan, baik pecahan desimal maupun pecahan biasa atau bilangan persen. Nah, kemudian yang kedua yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah supaya kamu mampu menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anakku, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Pengurangan pecahan desimal. Saya ambil contohnya 19,2 dikurang 8,5 sama dengan berapa, begitu ya. Nah, soal ini bisa kita selesaikan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah dengan mengubah bilangan desimal ini menjadi pecahan biasa. 19,2 jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa sama-sama dikali 10 karena merupakan 1 di belakang koma. Kalau 2 dia angka di belakang koma, maka baiknya kita mengalikannya dengan 100. Kalau 3 di belakang koma, baiknya kita kalikan dengan 1000. Begitulah seterusnya. Nah, baik kalau ini kita kalikan menjadi 10 dikalikan 10 menjadi 192 per 10 dikurang dengan 8,5 ini dikalikan dengan 1/10 sama dengan 85 per 10. Nah, cara menyelesaikannya cukup kurangkan pembilang. 192 dikurang 85 menjadi 107 per 10 sama dengan 10,7. Kamu bisa buktikan sendiri ini dengan membagikan 107 dibagi dengan 10. Nah, cara yang kedua adalah kita ubahlah soal ini tadi menjadi pengurangan bersusun ke bawah. Dengan catatan koma ini harus sejajar. Koma harus sejajar. Nah, menjadi 19,2 kurang 8,5 sama dengan 2 kurang 5 tidak kuat, maka dia lakukan meminjam menjadi 12 kurang 5 sama dengan 7. Ini sisa 8. 8 kurang 8 sama dengan 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 10,7. Jadi jawabannya sama walaupun kita menggunakan cara pertama ataupun cara yang kedua. Kita lanjutkan pengurangan pecahan persen. Nah, contohnya adalah 82% dikurang dengan 27%. Ini juga bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah di mana bilangan persen itu tadi kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 82% jika kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 82 per 100. 27% apabila kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 27 per 100. Maka soalnya sudah berubah menjadi 82 per 100 kurang 27 per 100. Cukup kurangkan pembilang menjadi 82 kurang 27 sama dengan 55 per 100 sama dengan 55%. Nah, kita lakukan dengan cara yang kedua dan kita bandingkan mana yang lebih gampang. 82% dikurang 27% menjadi 82 dikurang 27 menjadi 55 per 100 menjadi 55%. Sama ya? Sama. Nah, yang berikut kita selesaikan dulu satu soal yang merupakan pengurangan pecahan namun berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ibu panen jeruk. Jeruk yang ibu panen itu semua hasilnya adalah 3,6 kuintal. Nah, yang pertama yang harus kamu ketahui bahwa 1 kuintal itu sama dengan 100 kilogram. Berarti kalau 3,6 kuintal sama dengan lebih kurang 360 kilogram jeruk. Nah, saya panen jeruk 3,6 kuintal. Kemudian saya jual ke pasar hanya 24 per 5 kuintal saja. Kemudian jeruk itu telah busuk 1 per 20 kuintal. Nah, baik. Ini tadi semua jeruknya. Sekian yang dijual ke pasar dan sekian yang busuk. Nah, yang ditanya adalah berapakah banyaknya jeruk yang masih bisa dijual? Nah, cara mengerjakannya anakku, berarti kita sudah tahu bahwa ini adalah pengurangan, ya kan? 3,6 kurang 24 per 5
dikurang 1/20. Maka penyelesaiannya adalah 3,6 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, maka dikalikan dengan 10. Kenapa? Karena hanya satu angka di belakang koma. Menjadi, kalau 3,6 ini menjadi 36/10. Kemudian 4/5 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, menjadi 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14/5. Maka soalnya sudah berubah menjadi 36/10 kurang 14/5 kurang 1/20. Nah, kita samakan penyebutnya, sama-sama dibagi 20, bisa ya? Nah, ini merupakan KPK daripada angka 10, 5, dan 20. Nah, kita pilih 20 penyebutnya. Maka kita selesaikan 20 bagi 10 sama dengan 2 kali 36 sama dengan 72. Maka pembilang yang pertama adalah 72. Yang berikut 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kali 14 sama dengan 56. Kemudian 20 bagi 20 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. Nah, kita kurangkan menjadi 72 kurang 56 kurang 1/20. Kita kurangkan 72 kurang 56 sama dengan 16. Dikurang 1 sama dengan 15. Maka jawabannya menjadi 15/20. Ini bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 menjadi 3/4. 3/4 kalau dalam bentuk desimal menjadi 0,75. Jadi banyaknya jeruk yang masih bisa dijual adalah 0,75. Namun yang berikut ada cara yang kedua. Jika tadi semuanya kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, ini juga bisa kita ubah ke dalam bentuk bilangan desimal semuanya. Kalau ini sudah merupakan bilangan desimal, maka ini berapakah bilangan desimalnya? Mari kita ubah. 24/5 kita buat dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 5 kali 2 sama dengan 10 tambah 4 sama dengan 14/5. Maka 14/5 jawabannya adalah 2,8. Kamu boleh buktikan sendiri. Kemudian yang berikut 1/2. 1/2. 1/2 sama dengan 1 bagi 2. Ini 20 ya. 1 bagi 20 sama dengan 0,05. Kamu boleh buktikan sendiri itu nanti. Apakah betul 1/20 sama dengan 0,05? Nah, sekarang soalnya sudah berubah menjadi 3,6 kurang 2,8 kurang 0,05. Maka kita selesaikan dulu yang dua ini. 36 kurang 28 sama dengan 6 kurang 8, tidak bisa. 16 kurang 8 sama dengan 8. Ini sisa 2. 2 kurang 2 sama dengan 0. Maka ini kurang ini sama dengan 0,8. 0,8 kita kurangkan dengan 0,05 sama dengan di sini 0, ya kan? 0 kurang 5 tidak bisa, berarti dia meminjam. 10 kurang 5 sama dengan 5. Kita tuliskan 5. 8 ini sudah dikasih pinjamkan tadi ke sampingnya 1 menjadi 7. 7 kurang 0 sama dengan 7. 0 kurang 0 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah 0,75. Jadi mau kamu gunakan dengan cara pertama atau cara yang kedua, jawabannya tetap sama. Itu membuktikan bahwa jawaban. Yang berikut perkalian pecahan. Nah, misalnya pecahan biasa. Ini sangat gampang sekali. 1/2 kali 1/4 contohnya. Maka kalikan pembilang dengan pembilang dan kalikanlah penyebut dengan penyebut. 1 kali 1 per 2 kali 4 sama dengan 1/8. Jadi 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/8. Kemudian yang berikut 2 kali 1/4. Ya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan berulang menjadi 2 kali 1/4 begitu ya. Maka kita tuliskan 1/4 2 kali. Nah, kita bubuhi tanda tambah menjadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4 sama dengan 1/2 jika disederhanakan. Contoh yang ketiga adalah 4/9 kali 6. Nah, maka caranya adalah 6 ini artinya sama dengan 6/1. Berarti kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 4/9 kali 6/1. Sama dengan kita kalikan pembilang dengan pembilang. 4 kali 6 sama dengan 24. 9 kali 1 sama dengan 9. Maka 24/9 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu 9 kali 2 sama dengan 18. Kurang berapakah supaya 24? Itulah menjadi pembilang sama dengan 6. Berarti jawabannya adalah 26/9. Nah,
pecahan ini masih bisa disederhanakan menjadi 2/3. Baik, yang berikut nakku. Bagaimana cara menyelesaikan perkalian dalam bentuk pecahan campuran? Nah, ini juga sangat gampang. Misalnya contohnya 2/1/3 kali 1/4 sama dengan kita buat ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 3 kali 2 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7/3. Ini dia 7/3 dikalikan dengan 1/4. Maka kalikan pembilang dan kalikan penyebut. 7 kali 1 sama dengan 7. 3 kali 4 sama dengan 12 sama dengan 7/12. Contoh yang kedua adalah 5/1/3 kali 2/1/4 sama dengan, kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa, ini adalah 16/3, sedangkan ini adalah 9/4. Maka cukup kita kalikan 16 kali 9 per 3 kali 4 sama dengan 144/12. Hasilnya bulat menjadi 12 karena 12/1 sama dengan 12. Nah, yang berikut perkalian pecahan desimal. Ini juga gampang ya. Misalnya contohnya 2/5 dikalikan dengan 0,25 sama dengan 2/5 kali 0,25 ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, pecahan biasanya adalah 25/100 sama dengan 2 kali 25 per 5 kali 100 sama dengan 50/500 sama dengan 1/10 sama dengan 0,1. Maka 2/5 kali 0,25 sama dengan 0,1. Contoh yang kedua, 4/1/6 kali 0,3 sama dengan 4/1/6 kali 0,3 ini kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa sama dengan 3/10 sama dengan, ini juga kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 6 kali 4 sama dengan 24 tambah 1 sama dengan 25/6 dikali 3/10 sama dengan, kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 25 kali 3 per 6 kali 10 sama dengan 75/60 sama dengan 5/4, atau dalam bentuk sederhana pecahan campuran sama dengan 1/4. Nah, 1/4 itu artinya sama dengan 1 tambah 1/4, betul kan? Nah, bilangan bulat ini tambah pecahan ini, itulah 1/4. Kita pecahkan sama dengan 1 tambah yang pembilang dengan penyebut sama-sama dikali 25 ya, sama-sama dikali 25. 1 kali 25 sama dengan 25, 4 kali 25 sama dengan 100 sama dengan kita bagikan lagi 25/100 sama dengan 0,25, atau boleh ini juga kamu langsung saja bagikan 1/4 sama dengan 0,25. 1 tambah 0,25 adalah karena 1 ini merupakan 1,0, karena 0 itu dianggap diabaikan, itu merupakan nilai kemustahilan, makanya tidak usah ditulis. Maka cara mengurangkan 1 atau menambahkan 1 tambah 0,25 sama dengan begini dia. 0,25 tambah 1. Di sini dia 1. Karena 1 tadi dianggap 1,00. Nah, kita tambahkan bisa 5 tambah 0 sama dengan 5, 2 tambah 0 sama dengan 2, koma tambah koma sama dengan koma, 0 tambah 1 sama dengan 1. Maka jawabannya adalah 1,25. Berikut yang terakhir adalah pembagian pecahan. Kita masuk ke contoh soal. 6/8 bagi 3/2, maka cara menyelesaikannya adalah bagikan pembilang dan bagikan penyebut menjadi 6 dibagi 3/8 bagi 2 sama dengan 2/4. 2/4 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2, maka 6/8 bagi 3/2 sama dengan 1/2. Nomor 2, 6/7 bagi 3, ini sama artinya 3 ini 3/1. Nah, kita tuliskan 3/1 sama-sama dibagikan pembilang dan penyebut menjadi 2/7. Nomor 3, 2/5 bagi 3/4 sama dengan 12/5 bagi 3/4. Ini tadi dari pecahan campuran kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa, soalnya sudah menjadi ini, sama dengan 12/5 kali 4/3. Artinya anakku, jika pembagian ini mau kau ubah ke dalam bentuk kali, maka penyebutnya jadi pembilang dan pembilang jadi penyebut. Misalnya 3/4 saya ubah menjadi 4/3. Lalu ini juga sudah berubah dari bagi menjadi kali. Kalau sudah menjadi kali ini,
Sudah bisa kita selesaikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 12 kali 4 per 5 kali 3 sama dengan 48 per 5 sama dengan 16 per 5 sama dengan 3, 1 per 5. Kemudian contoh yang berikut, 6 per 7 bagi 1,2 sama dengan 6 per 7 bagi 1,2 itu kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi 12 per 10. Kalikan pembilang dan kalikan penyebut. 6 kali 10 sama dengan 60, 7 kali 12 sama dengan 84. Ini tadi sama ya. Pembagian ini jika diubah ke dalam bentuk perkalian maka pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Nah, menjadi 5 per 7. Kemudian yang berikut ini 11,43 bagi 0,9 sama dengan ini karena 2 di belakang koma dikalikan dengan 100. Kemudian ini karena 1 di belakang koma cukup kalikan dengan 10 menjadi 1143 per 100 bagi dengan 9 per 10 sama dengan masing-masing kita bisa bagikan karena hasilnya bulat. 1143 bagi 9 sama dengan 127. 100 bagi 10 sama dengan 10, maka jawabannya adalah 12,7. 127 per 10 sama dengan 12,7. Nah, anak-anak kami, semoga penjelasan materi hari ini dapat bermanfaat untuk kamu mampu menyelesaikan tugas-tugasmu setiap harinya. Tetap semangat dan salam sehat. Terima kasih.